Ya, halo kan. Jumpa lagi dengan saya Mas Prap. Nah, kali ini saya akan mencoba mereview ya. Mereview puli Aerox. Jadi bobot ini sih bobot manual ya. Saya nggak berpatok pada apa derajat. Baik itu ya mungkin ini di antara 13 sampai 14, tapi ini sudah saya sesuaikan dengan kinerja mesin standar ya. Jadi ini dulu waktu pasang di video saya yang lama itu ada kendala, yaitu di tenaga yang malah kurang enak atau kurang plong, sedikit ganjel ya, di bobot kurang lebih 13,8 kala itu. Nah, kali ini terus saya bobot manual berkurangnya berapapun saya kurang paham juga. Ini udah saya alokasikan ya buat mesin standar dan CVT belakang standar, dan alhasil setelah itu pemakaian kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan harian, jos. Oke, ini saya crop juga. Roller peyang tidak ya tentunya, karena saya sebatas menghilangkan ini limitnya aja, melandaikan, tidak terus membuat yang cekong banget, tidak. Ini milik Aerox atau Nmax ya, ini sama aja B65. Kemiringannya besok akan saya ukur ya, kalau nggak salah ini tadi di teman saya dia di 13,6 nggak sampai 13,5. Stop and go di jalan 80 enak, top speed enak semua, bawah tengah atas. Tapi ini terkendala di sisi speed ya, kayaknya di sisi speed dia jadi rada ya, berkurang sih enggak ya, hanya sebatas unda-undi atau kurang lebih sama dengan standar. Tapi untuk sampai ke top speednya itu dia lebih kenceng, lebih cepet lah ya, untuk sampai ke limit lebih enak itu. Soalnya alat ukurnya ini rusak ketiban besi kayak gini loh, yang sudut kemiringan itu. Bisa tak coba beli lagi. Alhasil enak ya. Tapi kalau untuk konsumsi BBM jelas ada perubahan ya. Kadang ada yang bilang kalau kita bermain CVT, bang, tambah boros nggak, tambah irit nggak? Ya itu jelas ngaruh ya. Kalau saya pribadi selaku pemakai, selaku konsumen, selaku yang suka oprak-aprik ini, kalau gabut itu menyatakan kalau oprek CVT bisa bikin tambah boros dan tambah irit ya. Kalau misalnya ini jadi boros ya, ini jadi boros kalau kayak gini. Miringannya juga bikin boros. Borosnya itu apa, kita jadi tambah enak buat gas tutup gitu, lebih enak. Dan kalau konstan di kecepatan menengah juga rada boros, tapi mesinnya lebih enak dan lebih plong ke motor saya. Nah, yang belakang itu ya, yang belakang lebih plong dan lebih enak dan lebih bertenaga. Jadi ketika di standar 2 dan ditaruh di atas aspal itu jadi lebih sama dengan ya. Biasanya kan kalau di standar 2 gaspol mentok seberapa, ketika dipakai jadi berkurang kecepatannya. Itu wajar karena ada kita nabrak angin, berat pengendara, berat boncengan, ban, konstruksi jalan, itu bikin pengaruh. Tapi kalau ini insya Allah paling ideal lah. Ada kok ini ukur-ukurannya, ini iseng ukur, walaupun ya sebatas hanya feeling. Tapi kemarin saya sempat ngukur tapi lupa ini. Ya semuanya tetap kayak gini, tetap feeling lah ya. Yang penting gini, ketika menjepit belt di tengah itu sama kipasnya itu bisa sama dengan. Malahan saya ya di Aerox teman saya itu malah kipasnya standar, ininya dibobot, itu speednya lebih tinggi gitu ya. Dan kalau ini kan sebatas itu ya, sebatas CVT itu kan standar, sebatas CVT itu sebatas transmisi. Jadi untuk mendongkrak speed, untuk mendongkrak akselerasi itu pengaruhnya tidak sesignifikan ketika kalian merubah mesin. Jadi misalnya ingin cari akselerasi yang enak, itu paling naik power itu idealnya ya 30%, 20% lah. Nggak sampai yang berasa banget tuh, tidak. Kalau untuk yang speed bisa juga, tapi paling nambah 10 km per jam itu udah bagus. Ya, kalau ingin yang lebih bagus, lebih speed ya pastinya kalian oprek mesin lah ya. Kalau ini hanya sebatas transmisi, yaitu hanya menyamadengankan atau
membuat kinerja mesin lebih optimal, yaitu dengan cara kita oprek CVT gitu ya. Kalau untuk harian CVT aja cukup lah ya, untuk mesin malah nanti boros, untuk kerjaan malah nanti banyak uang keluar untuk sekolah. Nah kalau untuk sekolah budget pelajar CVT aja menurut saya cukup. Oke begitu, kalau ada yang bertanya silahkan bertanya ya. Just